Ketika mantan yang menjauh balik mendekat sendiri, itu tanda ikatan batin kita dengan mantan masih teramat sangat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kekuatan cintamu akan menarik mantan yang menjauhimu untuk mendekat kembali. Jadi tanpa kita sadari, ketika kita itu masih mencintai mantan, cinta kita itu akan memagari dia, sehingga dia tidak bisa jauh-jauh juga dari kita. Ya, dan itu menunjukkan bahwa ikatan batin kita dengan mantan masih amat sangat kuat. Ketika mantan gak bisa menjauh. Jadi contoh gini, mantan betul-betul ingin melupakan kita. Apa yang dia lakukan? Satu, memblokir media sosial kita dan nomor telepon kita. Biasa ya. Kemudian yang kedua, mungkin pindah rumah atau pindah kos-kosan kalau mahasiswa tuh. Biar kita tidak tahu keberadaannya di mana. Atau malah yang ketiga, pindah kota. Ya, sekalian biar jauh. Apa yang terjadi? Ternyata dia tidak kuat lama-lama. Ya, rasa kangennya itu akan menggerakkan dia untuk balik. Ada-ada saja tuh yang membuat dia jadi tidak betah di perantauan itu, sehingga dari menjauh dia akan mendekat kembali. Dan itulah yang kemudian terjadi. Ya, mantan sudah berusaha menjauhi kita sejauh-jauhnya, sampai kita betul-betul kehilangan kontak dengan mantan. Mantan ganti nomor telepon. Coba tuh kan. Artinya dia betul-betul serius ingin melupakan kita. Kita tanya kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Semuanya bilang enggak tahu nomor telepon mantan yang baru berapa. Mantan menghapus media sosialnya. Ya, jadi ada orang kan cuman sekedar tidak menggunakan media sosial. Mantan bahkan menghapus media sosialnya. Coba. Ya, dia pindah ke luar kota. Tidak ada yang tahu mantan berada di mana. Tahu-tahu 1-2 bulan kemudian dia balik. Ya, dapat kabar kita dari teman, dari sahabatnya, dari tetangganya jika mantan sekarang sudah balik ke rumahnya. Nah, kenapa demikian? Karena tanpa kita sadari, rasa cinta, rasa kangen kita itu membuat dia selalu tertarik mendekat. Jadi mantan itu seperti halnya kalau kita main layang-layang. Ya, jadi ketika kita ingin layangan itu menjauh, ya kita ulur talinya. Tetapi ketika kita ingin layangan itu mendekat ke kita atau sudah sore mau pulang, ya kita tarik talinya, maka layangan tadi akan mendekat. Nah, itulah ikatan batin kita dengan mantan yang membuat mantan gak bisa jauh-jauh atau tidak bisa jauh lama-lama dari kita. Jadi ketika ada tanda ini, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ikatan batin kita dengan mantan masih amat sangat kuat. Ya, yang membuat dia tidak bisa menjauhi kita. Sekuat apapun dia berusaha menjauhi kita, balik mendekat kembali. Ya. Nah, kenapa demikian? Yaitu tadi, yang namanya ikatan cinta itu, ya, ada energi, sinyal yang akan saling menghubungkan antara orang yang saling mencintai. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, takdir untuk menikah. Tidak saling mengenal nih. Yang satu di utara, yang satu di selatan. Tetapi ada satu
energi atau sinyal yang menghubungkan mereka, membuat mereka bergerak, mendekat untuk saling mencari, menemukan, dan kemudian menikah. Nah, ketika kita masih mencintai mantan, tidak tahu dia di mana, apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita masih tahu mantan di mana, kita masih bisa mengunjunginya, masih bisa menemuinya, sekurang-kurangnya melihat dari jauh. Ya tidak. Tapi ketika kita tidak tahu mantan ini ada di mana, kan satu-satunya yang kita miliki sekarang adalah berdoa. Dan tanpa kita sadari, saat kita betul-betul kangen kepada dia, itu energi doa kita sangat kuat. Ya. Jadi saat kita berdoa itu, kadang-kadang kita berdoa cuma dengan lisan kita, ya, berdoa yang ringan, lisan. Kadang-kadang kita berdoa itu tanpa sadar kita mengucapkan doa. Ada juga seperti itu. Ada kan orang yang doanya itu sudah jadi kebiasaan. Ya. Jadi saat dia berdoa itu, hati dan pikirannya tidak menyadari bahwa lisannya itu secara otomatis seperti kaset. Ya. Tahu kaset ya, kalau yang mungkin anak-anak sekarang belum pernah ketemu kaset ya. Tapi kalau yang usianya mungkin 30 tahunan, tahu kaset ya. Jadi kaset itu seperti yang kaset diputar-putar terus itu, ya. Ada orang berdoa seperti itu, hafalan. Nah, refleks dia berdoa seperti itu. Nah, maka ya, ketika kita kangen, kualitas doa kita tidak akan demikian. Kita akan berdoa secara utuh. Jadi doa yang refleks itu, yang hafalan tadi, itu memang doa yang tertolak. Ya, karena saat berdoa hati dan pikiran kita tidak hadir. Tapi ketika kita kangen kepada mantan, hati kita menginginkan mantan kembali. Karena rasa kangen itu akan memancarkan sinyal yang besar. Lisan kita akan mengucapkan doa itu, hati kita menghayatinya, pikiran kita memanggil mantan. Ya, itu namanya doa yang betul-betul fokus. Dan itulah tanda-tanda doa yang terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, ketika kita kangen, hati kita tidak lalai, hati kita tidak berpaling, hati dan pikiran kita akan menyertai lisan kita ketika berdoa. Lisan kita berdoa, pikiran kita memanggil mantan untuk pulang. Idza tamanna ahadukum falyaksir. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, falyaksir, berangan-anganlah yang baik. Nah, maka pikiran kita memanggil dia, falyaksir. Fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Karena sesungguhnya dia sedang meminta, sedang berdoa kepada Rabb-nya, Allah azza wa jalla. Ya. Jadi ketika mantan yang menjauh balik mendekat sendiri, itu tanda ikatan batin kita dengan mantan masih teramat sangat kuat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.